Masih segar dalam ingatan bagaimana Tijani Reijnders tampil begitu menonjol bersama Rossoneri musim lalu. Di tengah musim yang bisa dibilang gagal, ia justru menjadi satu-satunya titik terang yang layak dibanggakan. Performa konsistennya membuat banyak pihak yakin bahwa ia siap melangkah ke level berikutnya. Keyakinan itu kemudian diwujudkan dalam sebuah transfer besar dengan nilai mencapai 57 juta euro sebagai biaya tetap, ditambah 10 juta euro bonus yang relatif mudah diraih, serta 3 juta euro bonus tambahan yang bergantung pada pencapaian tertentu. Namun, seiring berjalannya waktu, ekspektasi tinggi itu perlahan berubah menjadi tanda tanya besar. Harapan bahwa ia akan langsung menjadi pembeda di kompetisi seketat Liga Premier Inggris justru tidak terwujud. Hingga memasuki bulan April, situasinya semakin sulit untuk diabaikan. Tijani Reijnders bahkan tidak lagi tampil sebagai starter sejak 2026. Sebuah perubahan drastis yang terjadi tanpa banyak disadari. Apa sebenarnya yang terjadi di balik penurunan ini? Simak kisahnya sampai tuntas. Petualangan Tijani di tanah Inggris sebenarnya dimulai dengan sangat luar biasa dan bahkan melampaui ekspektasi. Ia langsung menorehkan gol serta umpan berbuah gol pada laga debut resminya dalam kemenangan tandang 4-0 atas Wolverhampton. Sebuah awal yang seolah menegaskan bahwa ia akan menjadi bagian penting dalam sistem baru yang ia masuki. Namun seiring berjalannya waktu, cerita itu perlahan berubah arah. Menit bermainnya mulai berkurang. Kontribusi golnya menurun, dan perannya di dalam tim tidak lagi sejelas di awal kedatangannya. Faktanya, pemain asal Belanda tersebut tidak pernah benar-benar berhasil memahat namanya secara permanen di dalam susunan 11 pemain utama Guardiola. Dalam 9 pertandingan terakhirnya saja, ia harus rela duduk di bangku cadangan selama durasi penuh pada 6 pertandingan. Ia hanya mencatatkan 3 penampilan dari 9 laga tersebut, yang ironisnya tidak pernah ia mainkan secara utuh selama 90 menit di atas lapangan. Di Liga Premier Inggris, ia bermain dalam 25 pertandingan dengan total 1.499 menit bermain, rata-rata 60 menit per pertandingan, serta mencatatkan 5 gol dan 2 assist, yang berarti rata-rata 1 gol setiap 300 menit. Di Liga Champions Eropa, ia tampil dalam 10 pertandingan dengan 579 menit bermain, rata-rata 57,9 menit per pertandingan, tanpa gol dan mencatatkan 3 assist, atau 1 assist setiap 193 menit. Di Piala FA, ia bermain dalam 4 pertandingan dengan 289 menit bermain, rata-rata 72,5 menit per pertandingan, serta mencetak 1 gol dan 1 assist. Sementara di Piala Carabao, ia tampil dalam 4 pertandingan dengan 221 menit bermain, rata-rata 55,25 menit per pertandingan, serta mencatatkan 1 gol dan 1 assist. Melihat rangkaian statistik yang cukup memprihatinkan tersebut, para pendukung Iblis Merah tampaknya bisa bernapas sedikit lebih lega dan mulai menghentikan penyesalan atas kepergian sang pemain. Keputusan manajemen Redbird untuk menerima tawaran besar dari Manchester City kini terlihat sebagai langkah bisnis yang tepat dan rasional. Nilai transfer yang tinggi ternyata memberikan dampak yang jauh lebih stabil dibanding mempertahankan pemain yang belum tentu bisa beradaptasi dengan tuntutan sistem barunya. Gaya permainan ritmis ala Pep Guardiola memang dikenal sangat kompleks dan menuntut pemahaman taktis tingkat tinggi. Adaptasi bukan hanya soal kemampuan individu tetapi juga soal konsistensi dalam menjalankan peran di dalam struktur tim yang sangat detail. Dalam konteks ini, Tijani Reijnders tampaknya belum mampu memenuhi tuntutan tersebut secara konsisten. Menghabiskan lebih banyak waktu di bangku cadangan, terutama di usia emas kariernya, jelas bukan gambaran yang ia bayangkan saat memutuskan meninggalkan San Siro. Di balik situasi yang dialami Tijani, ada satu faktor yang tidak bisa diabaikan, idealisme Pep Guardiola itu sendiri. Dalam fase krusial musim seperti sekarang, setiap keputusan bukan lagi soal potensi, melainkan soal kepastian hasil. Pinggirkan Tijani demi Bernardo dan Rodri adalah pilihan yang sekilas terasa keras, tetapi dalam konteks perburuan gelar, itu justru terlihat rasional. Bukan karena kualitas Tijani menurun secara drastis, melainkan karena Guardiola memilih menjaga stabilitas tim yang sedang berada di jalur kemenangan. Dalam sistem yang dibangun Pep, keseimbangan lini tengah adalah segalanya. Kombinasi Bernardo Silva dan Rodri menghadirkan kontrol ritme, distribusi bola, serta perlindungan defensif yang nyaris tanpa celah. Keduanya tidak hanya bermain baik secara individu, tetapi juga saling melengkapi dalam struktur yang sudah terbukti efektif.
Ketika sebuah formula sudah bekerja dan menghasilkan kemenangan demi kemenangan, sangat kecil kemungkinan Guardiola akan mengubahnya, terlebih di fase akhir musim yang penuh tekanan. Dari situ perlahan terlihat bagaimana momentum mulai berpihak kepada Manchester City. Stabilitas di lini tengah menjadi fondasi utama yang mengantarkan mereka kembali ke puncak klasemen Liga Inggris. Dalam kondisi seperti ini, ruang untuk eksperimen hampir tidak ada. Setiap keputusan harus mengarah pada satu tujuan, mempertahankan ritme kemenangan yang sudah terbentuk. Di sisi lain, situasi ini memang terasa tidak adil bagi pemain seperti Tijani. Ia sempat menunjukkan potensi besar di awal musim, bahkan tampil menjanjikan dalam beberapa momen penting. Namun sepak bola di level tertinggi seringkali tidak memberi ruang bagi narasi individu ketika kepentingan kolektif menjadi prioritas utama, terutama di tim seperti City, di mana standar performa ditentukan oleh konsistensi, bukan sekadar kilasan kualitas. Inilah wajah lain dari idealisme Guardiola. Ia tetap setia pada prinsipnya, tetapi juga cukup fleksibel untuk mengambil keputusan pragmatis demi tim. Jika itu berarti harus mengorbankan satu atau dua pemain yang sebelumnya bersinar, maka itu adalah konsekuensi yang harus diterima. Karena di tahap musim seperti ini, yang terpenting bukan siapa yang bermain, melainkan bagaimana tim terus menang. Bagi Milan, uang hasil transfer besar tersebut justru menjadi aset yang lebih bernilai bagi keseimbangan finansial klub. Suntikan dana segar itu memberikan fleksibilitas yang lebih luas dalam membangun ulang tim dibanding mempertahankan satu pemain bintang yang memilih untuk pergi. Dalam perspektif yang lebih luas, keputusan itu kini terlihat bukan hanya tepat, tetapi juga strategis untuk masa depan klub. Momentum yang perlahan dibangun Manchester City kini membawa mereka ke posisi yang sangat familiar, menekan dari belakang, lalu menikung di saat yang paling menentukan. Dengan koleksi poin yang sudah sejajar di angka 70, tekanan yang dulu sepenuhnya berada di pundak City, kini justru berbalik arah. Arsenal masih berada di puncak secara teknis, tetapi kendali situasi perlahan mulai lepas dari genggaman mereka. Perbedaan terbesar di fase ini bukan lagi soal kualitas permainan, melainkan pengalaman menghadapi momen seperti ini. City sudah berkali-kali berada di titik serupa. Bulan April hingga Mei selalu menjadi fase di mana mereka menaikkan intensitas dan bermain dengan presisi yang nyaris tanpa celah. Sementara itu, Arsenal kembali dihadapkan pada situasi yang menguji ketahanan mental mereka. Sesuatu yang dalam beberapa musim terakhir justru menjadi titik rapuh. Dengan kondisi klasmen yang seimbang, setiap detail kecil akan menjadi penentu. City terlihat lebih stabil dalam mengelola emosi permainan, tahu kapan harus menekan dan kapan cukup mengontrol ritme. Sebaliknya, Arsenal mulai menunjukkan tanda-tanda kehilangan ketenangan, terutama setelah hasil-hasil buruk yang datang beruntun. Ini bukan lagi soal siapa yang bermain lebih baik, tapi siapa yang mampu bertahan lebih lama di bawah tekanan. Jika tren ini terus berlanjut, peluang City untuk kembali menyalip di tikungan akhir terbuka sangat lebar. Mereka tidak hanya memiliki momentum tetapi juga mentalitas juara yang sudah teruji dalam situasi seperti ini. Dan ketika perebutan gelar memasuki fase paling krusial, itu seringkali menjadi pembeda yang tidak bisa diukur hanya dengan angka di papan klasemen.